Nah, klise sih dikenalin sama saudara aku, ya ketemu juga memang kayaknya udah di waktu yang aku ready untuk nikah, dan suami juga kayak gitu. Jadi kayak prosesnya juga nggak terlalu panjang, justru ya, dan alhamdulillah maksudnya kayak kita juga apa ya, semuanya tuh segala sesuatunya penyesuaiannya setelah menikah. Memang kayak di 5 tahun pertama struggling banget, aku merasakan kayak waduh sulit banget ya, karena dua kepala yang berbeda, dua pola didik yang berbeda, dua background yang berbeda, menyatukan visi dan misi kan nggak semudah itu ya. Ditambah lagi kita tiap tahun kayak punya anak gitu, jadi kayak kita belum ada waktu untuk penyesuaian. Aku dan suami udah harus ada penyesuaian manusia baru gitu. Tapi alhamdulillah aku sih ngerasa kayaknya nggak mungkin kita bisa bertahan sejauh dan seanteng ini tanpa adanya andil dari spiritual gitu, keyakinan aku secara agama ya, itu sih yang membuat bertahan gitu. Jadi kalau kita udah ada konflik apapun itu, ya udah kita kembalikan lagi aja ke kalau aku sih ke agama ya gitu, kayak fungsi suami, fungsi aku, kewajiban suami, kewajiban aku. Jadi dan kita udah punya kesepakatan sebelum kita menuntut hak kita, coba kita tanyakan diri dulu, kewajiban kita tuh udah kita lakukan belum gitu. Kewajiban aku sebagai istri sudah aku lakukan atau belum sebelum aku menuntut ke suami aku, dan begitupun suami gitu. Dan kewajiban aku sama anak-anak, karena suami aku tipikal yang membebaskan aku mau berkarir, aku mau berkarya, aku mau bekerja. Sama suami nggak pernah dilarang, nggak pernah apapun, mau itu aku main sama teman-teman aku. Tapi kan kita udah punya prinsip dasarnya gitu. Apakah kewajiban kita sudah kita jalankan? Ya, kalau kita menuntut hak ya sangat wajar gitu. Tapi ya balik lagi, yang penting kewajibannya terlaksana gitu. Aku sebagai seorang istri dan seorang ibu, begitu pula suami aku gitu. Jadi mau dia ngapain, aku sangat membebaskan dan memberikan ruang ya, selagi fungsinya dia dan tugasnya dia sebagai bapak dan sebagai suami terlaksana gitu. Jadi kayaknya memang ya kalau menurut aku alhamdulillah kan kita udah memasuki 10 tahun lebih ya pernikahan ya Mbak, dan anteng-anteng aja selama ini ya karena itu. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Yang aku bilang di 5 tahun pertama itu benar-benar up and down kita dalam sebuah keluarga dan rumah tangga itu sangat diuji, sampai akhirnya kayak ya nggak mungkin lah pernikahan itu nggak ada fase tersulitnya gitu. Tapi mungkin aku pribadi merasa kayaknya aku udah melewati fase sulit pertama dalam rumah tangga gitu, dan sekarang udah di titik anteng. Dan kayaknya ya, bukan berarti aku kayak pede banget gitu, kayaknya aku merasa kita udah menemukan formulanya. Karena selama ini sih kayak konflik apapun dan sebesar apapun yang kita hadapi, di saat dikembalikan ke tata cara agama, ternyata ada aja solusinya gitu. Jadi kayak kalau udah ada argumen atau selisih pendapat, ya balikin lagi aja menyikapinya gimana sih kalau di agama. Karena ujung-ujungnya kayak ya udah ternyata selesai sendiri masalahnya. Jadi kadang kan yang bikin kita ngotot karena kita pengennya gini gitu, tanpa melihat dari sisi seberang itu seperti apa gitu. Kayak misalkan aku pengennya gini, tanpa melihat sisi dari suami aku, dengan cara berpikirnya suami aku, dengan backgroundnya suami aku, pasti melihat suatu permasalahan dengan cara dan cara menimbang yang berbeda gitu. Nah, dengan kita menemukan akhirnya kemarin belajar ya alhamdulillah gitu, dapat hidayah gitu ya dalam agama, akhirnya semuanya jadi terasa lebih gampang dilewatin aja sih. Ya konyol aja sih sebenarnya, kayak karena ibu aku ikut, wali aku ikut, terus kayak ya mau apa lagi ya gitu. Kayak suami aku awalnya iseng aja, ya udah kita nikah aja, ya udah cuma segitu aja gitu. Kayak ya dibilang polos-polos on, tapi ya nggak tahu ya kayak caranya, ya mungkin ini kali ya takdir hidup aku. Kayak kok kalau dipikir-pikir kok ya maksudnya kayak sekonyol itu kita ya. Karena aku pikir ada ibu aku ada, wali aku ada, terus kayak aku juga nyaman, udah umur. Dan sebenarnya karena satu doa aku pada saat umroh kemarin itu sih, aku mikir kayak ya kadang tahulah di umur aku yang masih bukan polos ya, masih yang ya dibilang kedewasaannya sangat rendah. Aku kayak kalau gue bisa nyium Hajar Aswad berarti dia jodoh gue gitu. Ternyata bisa gitu.
Ya berarti kan memang qadarullah, takdirnya seperti itu. Karena aku mikir kayak gak mungkin banget gue bisa tembus itu, gila ini lautan manusia apa segala macam gitu kan. Ternyata setelah aku membuat statement itu pada diri aku sendiri, lah malah kayak kok bisa-bisa aja gitu aku nembus ke situ gitu. Jadi kayak berarti kalau gue dilamar dan dia minta nikah berarti harus gue iyahin dong. Gitu aja sih, segitunya, sekonyol itu sebenarnya. Tapi kan alhamdulillah ternyata setelah menjalani ya mungkin memang dia jodoh terbaik dari mata Allah lah buat aku, mungkin yang bisa membuat aku juga anteng, membuat aku merasa kayak ya ini kehidupan yang paling menurut aku paling mentok, paling indah, paling nikmat dari segi masalahnya paling mentok, nikmatnya paling mentok, kebahagiaannya paling mentok ya dengan formula seperti inilah, punya 5 anak, suami seperti ya suami aku gitu, dengan background keluarga aku, dengan segala dinamikanya yang ada, ya aku sih sangat menikmati sih at the end of the day gitu. Sekarang ya di umur yang mungkin lebih dewasa dibanding 10 tahun lalu, ya kalau flashback ya nggak ada, kalau bisa diulang ada yang mau dirubah nggak ada sih. Aku deh ya nggak apa-apa lah dengan alasan aku yang konyol gitu juga nikahnya. Banyak sih, banyak banget. Apa ya salah satunya buat aku adalah apa sih, kayak mencari ya kita sebagai wanita kan pengennya merasa aman ya dalam hidup gitu. Aku merasakan itu gitu. Jadi kayak kalau ditanya mau nyari apa lagi dalam kehidupan, semua udah punya. Jadi dan dia adalah salah satu stakeholder terbesar dalam kehidupan aku sekarang yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam kebahagiaan dan ketenangan hidup aku gitu ya. Udah umur segini kayak mau nyari apa lagi, pasti kan ketenangan gitu kan. Kebahagiaan tuh ya, kalau kebahagiaan terlalu broad lah, terlalu luas gitu. Tapi kan ujung-ujungnya ya pada saat malam hari kan pengennya kita ngerasa tenang dengan kehidupan kita, tenang punya anak-anak, tenang merasa disayang, merasa apa ya merasa tenang, merasa aman gitu. Dan aku udah merasakan itu semua. Dan melihat perjuangan suami aku, melihat bagaimana dia bersikap, melihat tujuan hidupnya suami aku sekarang yang memang kalau bisa dilihat family man banget gitu. Jadi ya udah cukup, ya udahlah beda pendapat gitu, ya udahlah nggak harus juga sama selalu gitu, melulu dalam menyikapi sesuatu kan gitu. Jadi kalau udah berbeda pendapat ya udah gitu, aku nggak ngotot, aku nggak apa, kembalikan lagi aku kan istri, komando dalam rumah tangga kan suami gitu. Jadi ikutin aja dulu, karena most of the days ya suami aku juga ngikutin aku gitu. Jadi ya udahlah, aku juga mikir ya pasti di mata laki gue juga gue nyebelin banget kali ya gitu. Kita aja kayak itu ngeselin banget orang, tapi pernah mikir sih pasti di mata suami kita juga ngeselin banget gak sih nih orang gitu. Karena kan semakin kita intens sama seseorang, geser makin banyak, dan itu pasti sama suami seperti itu. Karena sama orang lain kita nggak sengeselin itu gitu, karena mereka nggak seintens itu berhubungan sama kita gitu. Jadi ya wajar lah, tapi ya at the end of the day kan dia orang yang paling mengusahakan kebahagiaan aku dan anak-anak gitu. Jadi ya wajar, memang ini udah sepaket gitu, mau ya karena dia mengusahakan yang mentok untuk kebahagiaan kita, tapi ya caranya berbeda dan kadang kita nggak setuju. Tapi kembalikan lagi, komando rumah tangga itu adalah suami gitu, dan aku sangat appreciate segala sesuatu yang udah diusahakan suami aku untuk aku dan anak-anak semuanya, untuk keluarganya lah gitu. Jadi ya itu yang membuat aku kagum sih, cara dia menyikapi aku dan anak-anak, cara dia menyikapi keluarganya dia juga, cara dia menyikapi keluarga aku. Buat aku that's it, udah cukup untuk aku menundukkan diri dan memposisikan dia sebagai imam. Udah gitu aja. Lumayan hands on banget sih suami aku gitu. Tapi kalau dalam pola didik memang lebih dominan aku gitu. Tapi dari secara keseluruhan memang menurut aku sih kayak porsinya masing-masing sih gitu. Jadi kayak hal tertentu gitu pada saat ya contoh misalkan kita liburan gitu ya, yang memang 24 jam bersama-sama gitu. Mereka juga anak-anak ngelihat oh ya memang at the end of the day ibu aku pun dengerinnya daddy gitu. Jadi ya mereka tahu sebenarnya dalam satu rumah itu ya satu komando, which is suami aku gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang itu sifatnya lebih banyak aku yang ngurusin, suami aku dengerin aku juga. Misalkan
apa ya, kayak kan urusan makanan itu semua aku yang handle. Jadi suami aku kalau misalkan kayak aku yang ngatur, ya kita nanti makannya di sini gitu. Karena memang kebiasaannya seperti itu, hal-hal yang memang porsinya aku yang mengatur, aku yang akan atur. Tapi kalau hal-hal porsi yang bapaknya yang mengatur, ya memang satu komando dari bapaknya gitu. Misalkan contoh liburannya kemana tujuannya, aku ngikutin bapaknya gitu. Tapi hal-hal dalam detail dalam menyusun liburannya itu ya aku yang mengerjakan gitu. Jadi ya memang anak-anak juga dari kecil kayaknya memang udah ngelihat ya kita orang tua pun teamwork gitu. Ada hal-hal yang memang suami aku mengandalkan aku, ada hal-hal yang memang aku serahkan semuanya pada suami gitu. Jadi sejauh ini sih ya memang pada porsinya masing-masing, walaupun ya namanya dua kepala yang berbeda ya, aku dan suami. Aku dibesarkan dengan background dan dan pola didik yang berbeda dengan suami aku. Jadi memang banyak hal-hal yang kita juga masih bergesekan gitu antara aku dan suami. Tapi kalau misalkan bahasnya parenting itself, anak-anak juga ngelihatnya ada porsinya masing-masing antara suami dan aku gitu. Kayak misalkan contoh izin penggunaan gadget ya, anak-anak tetap ke aku karena yang lebih banyak ngurusin itu ya aku gitu. Jadi misalkan kayak minta sesuatu yang sifatnya kebutuhan mereka ngomongnya ke dedinya, aku hanya approval aja gitu. Jadi kayak kadang untuk meminta izin sesuatu ya mereka udah tahu porsinya masing-masing gitu. Jadi kalau peranan suami aku ya aku bilang 100% sesuai dengan fungsinya bapak dalam sebuah rumah lah gitu. Ya aku bersyukur sih, maksudnya teamwork aku dan suami juga berjalan dengan baik, karena aku juga nggak bisa menghandle 5 anak kalau tanpa bantuan suami aku ya. Jadi aku sangat bersyukur gitu, walaupun suami aku ya memang dia kerja dan segala macamnya, tapi tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai suami ya. Dan buat suami pun ya, walaupun aku ibu dari anak-anak, tapi banyak ya ada beberapa hal yang menyangkut pekerjaan suami yang memang butuh bantuan aku juga gitu. Jadi memang teamwork lah, bukan hanya sekedar di rumah tapi benar-benar dalam segala lini kehidupan ya, walaupun termasuk misalkan kayak urusan aku dengan keluargaku, urusan dengan suami dengan keluarganya suami ya, memang udah di fase kita saling membutuhkan satu sama lain dan mengandalkan satu sama lain gitu. Dan memang semenjak pindah ke Bali semakin kelihatan gitu, karena kan kita berdua keluar dari zona nyaman kita kan, jadi kayak jadi saling membutuhkan lah. Bener-bener aku sangat kebergantungan sama suami, dan suami pun sangat kebergantungan sama aku, dan anak-anak pun sangat merasakan fungsi sebuah keluarga tuh apa gitu. Jadi ya itu dia ya, kadang memang kita untuk mengerti value dari sesuatu tuh harus keluar dari zona nyaman kita dulu gitu, sampai kita kayak merasakan oh iya ini ya namanya keluarga tuh gitu.